sahabat UB TV, berjumpa dengan saya Feby Berliana dalam program spesial UB TV Triple C, Cerdik Cari Cuan. Baik teman-teman, pada episode ke-21 ini kita akan membahas 5 berita pasar modal yang terupdate dan kita akan ditemani oleh redaktur Ekonomi Update UB TV, Bapak Abdullah Siddiq. Selamat datang Bapak Siddiq. Ya, selamat datang kembali Feby, dan kita kembali ketemu di awal pekan ya. Iya. Di awal pekan ini, dan kita akan bahas berita-berita pasar modal ya tentunya ya. Kita akan membahas berita-berita yang sepertinya ada yang bad news, ada yang good news gitu Pak ya? Ya samalah, siklus pasar memang sedang naik turun gitu. Iya. Oke, kita akan lanjutkan ke berita yang pertama. Bangun pabrik popok MMX1 dan Nice Paper bentuk perusahaan patungan. Menurut IDX Channel, PT Multimedica Internasional atau Multimed membentuk perusahaan patungan joint venture atau JV dengan Fujian Nice Paper Hygiene Products Co. asal Cina. Nilai modal disetor dan ditempatkan tersebut mencapai 31 miliar. Ini adalah berita pertama kita mengenai MMX1. Ya, ini juga sengaja kita ambil karena kita ingin diversifikasi berita ya. Jadi jangankan perusahaan besar, untuk produk popok saja itu sahamnya ada di bursa kita gitu loh. Padahal itu kan kelihatannya kayak barang kecil ya, barang kecil, bukan barang yang setiap hari dipakai, kecuali keluarga itu punya anak kecil. Tapi ternyata memang ada, dan bisnis popok ini cukup menggiurkan sebetulnya. Kalau kita lihat ya, ada beberapa emiten selain MMX ini. Nah, kalau misalnya dia membuat joint venture atau perusahaan patungan, itu menjadi berita bagus, artinya industri popok di tanah air ataupun mungkin produk ini juga dijual di pasar global itu pasarnya menjanjikan ya. Nah, kalau kita lihat memang, dan ini juga terlihat dari harga sahamnya, jadi kodenya MMX itu hari ini dijual di harga 218, naik dan dalam 6 bulan itu juga naiknya cukup besar. Jadi dalam 6 bulan dia naik 289,29% atau bisa disebut dengan multi-bagger karena naik di atas 100%. Jadi naik Rp162. Kalau kita lihat year to date-nya juga sama, jadi dia naik 50,34%. Jadi kalau dilihat harga sahamnya tahun lalu dengan hari ini ya, jadi naiknya Rp73. Jadi ini juga saham yang kiranya cukup bagus ya. Ya, jadi karena dia kenaikannya pada tahun 2024 cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat juga memang pangsa pasar popok ini juga pasarnya cukup besar. Kalau kita lihat ya, pertama kita lihat angka pertumbuhan di Indonesia itu kan masih cukup tinggi ya. Jadi angka kelahiran bayi dan mereka kan membutuhkan produk popok itu cukup lama ya, lebih dari 1 tahun kan dia menggunakan popok ya, bayi itu menggunakan popok. Sehingga kalau kita lihat ini juga salah satu emiten yang cukup menjanjikan kalau misalnya teman-teman ingin mengkoleksi saham MMX ini jadi portofolionya gitu. Gitu Feb. Jadi untuk berita yang pertama ini menguntungkan ya Pak ya sahamnya, karena kan pengguna popok saya itu bukan menguntungkan atau enggak, tapi ya sahamnya cukup bagus. Cukup bagus gitu. Kalau menguntungkan atau enggak tergantung dari investor itu beli di harga berapa. Kalau misalnya dia belinya tahun lalu misalnya ya, terus dilihat sampai sekarang ataupun kita lihat 6 bulan terakhir, misalnya dia belinya 6 bulan terakhir, maka dia ya untungnya sudah sangat besar karena dia untung 200% lebih, hampir 300% gitu. Jadi tergantung pengolahannya bagaimana juga. Ya, tapi kalau misalnya dia belinya dekat-dekat ini ya kemungkinan dia untungnya belum begitu besar ya. Belum kalau besar misalnya dia belinya 6 bulan yang lalu, misalnya di bulan Agustus dia beli waktu itu, atau di bulan September ketika harganya masih sekitar 150, ya sekarang dia sudah panen karena 6 bulan lalu itu harganya 100 malah kisaran di angka 100 gitu ya. Ya dia sudah naik 200% lebih itu. Menarik, berita yang pertama sudah kita ulas. Kita lanjut ke berita yang kedua Pak ya. Boleh. Oke. Berita yang kedua,
Gotoh bicara masa depan Patrick Walujo. Menurut investor.id, PT Gotoh, Gojek, Tokopedia atau dengan kode Gotoh membicarakan mengenai nasib masa depan direktur utamanya, Patrick Sugito Walujo. Dalam pengumuman resminya, raksasa digital itu memastikan Patrick Walujo akan terus memimpin Gotoh hingga 2029. Kepastian Patrick bertahan di Gotoh berkaca dari performa perseroan yang tumbuh signifikan selama setahun terakhir. Ini berita yang kedua kita mengenai Gojek Tokopedia, Pak. Patrick Walujo ini sosok yang disegani ya di dunia pasar modal ataupun di dunia perusahaan investasi. Jadi dia punya perusahaan namanya Northstar gitu ya, Northstar Group gitu loh. Nah, salah satu investasinya Northstar itu memang di Gotoh. Dan sekarang beliau ditunjuk menjadi salah satu pimpinan Gotoh, menjadi pimpinan Gotoh untuk sekian kalinya. Nah, memang kalau kita lihat satu tahun ini, kalau misalnya mendasarkan pada berita tadi, memang kinerja Gotoh kalau kita lihat dari harga sahamnya ada kenaikan ya. Jadi kalau kita lihat Gotoh di year to date, kalau misalnya kita lihat dari tahun lalu sampai hari ini, itu sahamnya tumbuh 17,65% ya. Jadi hari ini diperdagangkan di harga Rp80 per lembar saham. Jadi memang ada kenaikan karena pada 6 bulan terakhir ini juga sama. Jadi dulu itu sempat turun hingga Rp50 itu hingga Rp50 atau disebut dengan saham gocap. Tapi Patrick ini memang punya tangan dingin ya. Dia punya banyak perusahaan yang diinvestasi dan dipoles oleh Patrick Walujo ini, dan kemudian dia bisa tumbuh, perusahaan-perusahaan tumbuh. Nah, kita berharap memang Gotoh itu bisa tumbuh karena memang tahun 2004 dan 2005 ini menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang unicorn gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di berita berikutnya karena karena tidak semua perusahaan yang marketplace ini memang sudah membukukan keuntungan gitu loh. Tetapi kalau kita lihat kinerjanya ya, terutama Gotoh itu memang membaik kinerjanya. Oke, jadi untuk berita yang kedua ini Bapak Patrick ini amanah berarti Pak ya? Ya, dia memang kinerjanya bagus. Ya, punya tangan dingin lah kalau saya melihat ya, punya tangan dingin. Jadi kalau kita lihat Northstar-nya itu juga bagus, Northstar Group-nya, dan kita berharap memang Gotoh jadi bagus juga di tangan dia. Oke. Baik Sobat UB TV, jangan kemana-mana, tetap di Triple C karena kita akan melanjutkan ke berita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Cerdik cari cuan. Baik Sobat UB TV, terima kasih tetap di tayangan kita. Kita akan melanjutkan ke berita selanjutnya. Kita lanjut Pak ya? Oke. Berita yang ketiga, saham konsumer Overweight, INDF dan ICBP jadi pilihan utama 2025. Menurut bisnis.com, Samuel Sekuritas Indonesia menyematkan rekomendasi Overweight untuk saham di sektor konsumen dengan dua saham grup Salim yakni INDF dan ICBP sebagai pilihan utama pada 2025. Ini untuk berita yang ketiga. Ya, ini dua saham konsumer yang memang tahan banting ya. Jadi kalau yang belum tahu, jadi ICBP itu kalau teman-teman makan Indomie gitu ya, Baby pernah makan Indomie kan? Pernah. Ya, Indomie itu yang membuat nama sahamnya itu adalah Indofood CBP gitu. Jadi ini Indofood CBP itu adalah atau pabriknya dari Indofood, dari mie goreng Indofood itu. Nah, kode sahamnya adalah ICBP. Nah, di bursa ada juga sahamnya Indofood atau kodenya INDF. Apa bedanya ICBP dengan INDF? INDF itu merupakan perusahaan induknya. Jadi induknya dari Indomie gitu loh. Induknya dari Indomie. Jadi kalau ICBP itu adalah pabriknya dari Indomie. Nah, Indofood ini
perusahaan yang menjadi induknya dari Indomie. Karena produknya Indofood kan bukan hanya Indomie ya, walaupun yang paling terkenal adalah Indomie. Itu ada minyak, ada makanan, ada produk makanan, ada produk minuman, ada Indofood, ada lain-lain. Itu ada minyak, ada apa gitu. Kedua saham ini memang bergerak di bidang di produk-produk yang konsumer atau produk-produk keseharian. Jadi misalnya kayak minyak goreng, terus kemudian Indomie dan sebagainya, itu adalah produk-produk yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari, makanya disebut dengan saham konsumer. Nah, marketnya memang kedua saham ini marketnya cukup besar. Kalau kita lihat kan Indomie itu bukan hanya disukai di Indonesia, tetapi bahkan di luar negeri, gitu ya, di pasar, di pangsa pasar Amerika hingga Afrika itu produknya itu banyak digemari gitu loh, banyak digemari, sehingga harga sahamnya itu juga cukup premium ya. Kalau kita lihat hari ini diperdagangkan di 11.050. Nah, kalau kita lihat 6 bulan terakhir itu harganya naik 4,49%, naik 475. Nah, Indofood itu juga sama. Ya, Indofood itu diperdagangkan di 7.650 hari ini. Kalau kita lihat ini memang naik ya, naik 6 bulan terakhir ini naik. Karena 6 bulan yang lalu itu di harga 6 ribuan, jadi naik 1.675 atau naik 28,03%. Nah, kedua saham ini juga selain kinerjanya bagus, juga rajin membagi dividen, sehingga memang layak kalau kemudian Samola Sekuritas merekomendasikan dua saham ini untuk dikoleksi dari sektor konsumer, dari saham sektor konsumer di tahun 2025 ini. Gitu. Jadi penjualan tadi meningkat ya Pak ya dari 6 ya, bulan harga belakangan sahamnya ini. Naik gitu. Nah, kalau kita lihat produknya itu juga sangat digemari ya. Digemari Pak sangat ya. Digemari gitu. Karena yang digunakan itu nggak hanya di Indomie aja, tetapi kan kebutuhan-kebutuhan lain yang digunakan sehari-hari juga Pak ya. Ya betul, juga produknya Indofood tidak hanya Indomie saja. Gitu. Luar biasa sekali berita yang ketiga ini. Kita lanjut ke berita yang keempat Pak ya. Boleh. Berita yang keempat, Bukalapak dengan kode BUKA akhiri operasional marketplace. Berikut info lengkapnya. Menurut investor.id, PT Bukalapak.com akan menjalani transformasi dalam upaya meningkatkan fokus pada produk virtual. Karena itu, Bukalapak bakal menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace Bukalapak. Ini berita keempat kita mengenai Bukalapak, Pak. Ya, ini kan marketplace pertama yang IPO ya, dan waktu itu kalau Feby googling, ini IPO yang terbesar yang belum ada yang mengalahkan untuk marketplace, karena waktu itu bisa menghimpun dana sekitar 21 sekian triliun gitu ya. Ini karena waktu itu memang Bukalapak unicorn, dan waktu itu sekitar 2-3 tahun lalu itu kan ini ya startup yang jadi unicorn itu betul-betul booming gitu loh, sehingga banyak orang kemudian masuk ke sana. Cuma memang ini juga sebetulnya menjadi kabar yang cukup menyedihkan ya. Jadi Bukalapak itu sampai hari ini dia belum pernah bisa membagikan dividen ke investornya. Kenapa? Karena memang sejak IPO hingga saat ini itu kondisinya masih merugi gitu loh, masih merugi. Nah, akhirnya ini juga tercermin dari harga sahamnya, yang harga sahamnya itu terus turun. Gitu. Menurun, Pak. Jadi kalau dulu 1 tahun terakhir ini aja, ingat saya waktu itu IPO di harga sekitar 800-an kalau tidak salah ya. Kalau kita lihat year to date-nya aja, itu sudah turun 8,80%. Kalau kita lihat ya dari tahun lalu. Kalau kita lihat 6 bulan terakhir juga sepertinya hampir sama. 6 bulan terakhir itu turun 12,98%. Jadi memang sekarang pekan lalu memang Bukalapak itu membuat keputusan bahwa mereka menghentikan menjual produk fisik. Jadi Feby tidak bisa lagi sekarang berbelanja baju, ya misalnya beli baju, beli kamera, beli HP. Jadi produk-produk yang fisik, misalnya beli motor, beli mesin cuci, itu sudah tidak bisa. Nah, mereka mau fokus menjual produk virtual. Jadi misalnya token listrik, terus kemudian pulsa, paket data, terus kemudian misalnya untuk transaksi keuangan yang kayak membayar cicilan, top up, ya mungkin seperti itu. Mereka mau fokus ke situ ya, terutama untuk makanya disebut transformasi, karena mereka ingin fokus menjual
ke barang-barang yang non fisik gitu loh. Jadi memang begitu kondisinya. Ya mudah-mudahan sih Bukalapak bisa kinerjanya bagus ya di transformasinya sehingga nanti suatu saat bisa menjadi perusahaan yang menguntungkan dan investor akan senang dengan saham kode Buka ini. Tapi Pak, kalau misalnya Bukalapak ini tuh transformasi menjualnya tuh yang non fisik itu kira-kira akan menurun nggak sahamnya? Ya pastinya kalau dari sisi pendapatan ya sektor fisik masih menyumbang cukup besar. Jadi saya tadi baca laporannya sektor penjualan fisik itu masih menopang 50%-an. Jadi ya memang ini 50-50 ya tergantung. Ya mudah-mudahan harapan kita kan beban operasionalnya itu menurun ya, menurun sehingga dia bisa efisien, bisa fokus menjual ke produk itu. Kalau ini bisa dia lewati ya kelihatannya akan menjadi perusahaan yang menguntungkan juga. Oke. Baik, itu berita yang keempat kita untuk Bukalapak, semoga makin membaik ya untuk selanjutnya Pak. Kinerjanya. Baik Sobat UB TV, itulah berita keempat kita dan sebentar lagi kita akan ada berita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Hai Sobat UB TV, tetap di sini. Terima kasih masih tetap di sini karena kita akan melanjutkan ke berita yang terakhir. Kita lanjut Pak ya untuk berita terakhir kita. Berita yang kelima, 6 emiten baru ini masuk kelompok saham syariah, ada CBDK. Menurut IDX Channel, Otoritas Jasa Keuangan dengan kode OJK menetapkan 6 emiten baru ini masuk dalam daftar efek syariah. Penempatan tersebut sesuai dengan keputusan Dewan Komisioner OJK. Keenam emiten tersebut yaitu PT Bangun Kosambi Sukses, PT Kentanin Supra Internasional, PT Break Bio Farmaka Teknologi, PT Delta Giri Wacana, PT Hero Global, PT Raja Roti Cemerlang. Dengan dikeluarkan keputusan Dewan Komisioner OJK tersebut, maka efek tersebut masuk ke dalam daftar efek syariah sebagaimana keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP 51-D-04-2024 pada 21 November 2024 tentang daftar efek syariah. Ini berita terakhir kita mengenai CBDK. Ya. Jadi di bursa kita, Baby, jadi ada beberapa kategori ya. Nah, salah satunya itu adalah saham-saham yang dimasukkan menjadi saham syariah. Nah, ini kan untuk mewadahi teman-teman investor yang dia ingin investasi di saham-saham yang kategorinya syariah gitu loh. Jadi di bursa memang ada pengkategorian, ada saham yang dia memang saham syariah dan saham yang konvensional lah mungkin kita mengistilahkannya. Nah, walaupun sebetulnya hampir sama saja ya. Nah, jadi pengkategorian syariah ini di OJK itu secara periodik. Jadi bisa jadi ada saham baru yang masuk kategori syariah, ada yang dikeluarkan gitu loh. Nah, kebetulan pada tahun ini salah satunya itu adalah CBDK ini itu baru dijual hari ini. Jadi tanggal 13 Januari ini 2025 sahamnya baru dijual ya, PT Bangun Kosambi Sukses itu baru menjual sahamnya hari ini di bursa kita. Dan hari ini memang saham ini dinanti ya oleh investor. Jadi kalau kita lihat hari ini itu tembus di harga 5.075 per lembar saham, naik 25% di pembukaan di sesi pertama. Ini memang saham-saham yang sahamnya di bidang properti, emiten properti, dan memang sedang seksi. Pantai Indah Kapuk ini kan karena masuk ke PSN, terus kemudian sebelumnya itu yang Pantai Indah Kapuk yang kodenya PANI itu juga dia naik berlipat-lipat gitu ya. Sehingga orang berpikir CBDK ini juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi apakah naik atau tidak, kita bisa melihat di hari-hari setelah ini ya. Setelah ini apakah kalau hari ini naik 25%, apakah besok juga akan masih naik lagi atau kemudian dia naik kemudian turun atau bagaimana. Nah,
Ini menjadi satu hal yang menarik karena OJK memasukkan CBDK ini menjadi salah satu saham syariah itu. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin concern mengembangkan pasar saham syariah bisa menjadikan CBDK ini salah satu opsi ya. Tapi ya jangan lupa tetap harus melakukan riset yang mendalam karena ini memang saham kan masih baru tanggal 13 ini dia listing, sehingga walaupun kinerjanya sudah bisa dilihat ya dari laporan-laporan keuangan di periode sebelumnya, itu di bursa pasti sudah ada datanya dan bisa dilihat oleh teman-teman investor gitu. Nah, kalau kita lihat apakah sektor properti ini masih akan bagus, kelihatannya kalau kita lihat program pemerintah kan punya program 3 juta rumah. Kemarin baru ada MOU antara Indonesia dengan pemerintah Qatar, mereka mau mensupport 1 juta rumah gitu kan ya, penandatangannya disaksikan oleh Pak Presiden Prabowo. Kelihatannya memang ini akan menjadi kabar baik bagi sektor-sektor properti gitu ya, tidak hanya CBDK tapi mungkin juga sektor properti yang lain. Nah, tergantung nanti apakah kebijakan ini didukung dengan aspek pembiayaan, karena kita tidak tutup mata ya, masyarakat itu kan masih sangat sulit ataupun kecil yang dia melakukan pembelian rumah itu tunai gitu ya. Kebanyakan banyak yang menggunakan skema kredit, sehingga di sini ya, atau cicilan lah, misalnya ada KPR, ada ya terutama kredit pemilikan rumah ya. Nah, ini kan sektor yang kemudian berperan itu adalah perbankan, sehingga kita akan lihat apakah kebijakan Pak Prabowo ini untuk yang 3 juta rumah ini juga diimbangi dengan kemudahan akses dalam masalah pembiayaan. Karena ini kan yang juga penting ya, karena kalau misalnya sudah diberi kemudahan dalam membangun rumah, kita lihat kemarin juga ada berita itu beberapa pajak yang terkait dengan perumahan itu dihapus ya, ada pajak PBG, terus apalagi itu saya baca. Nah, ini kan juga sudah sentimen yang bagus, sehingga harga rumah itu bisa menjadi lebih murah, karena kadang kan misalnya harga rumah 200 tetapi ada ditambah pajak ini itu kan juga jatuhnya juga jadi di atas 200. Dengan pajak-pajak ini dihapus, kemudian ada komitmen membangun 3 juta rumah. Kalau misalnya diimbangi dengan relaksasi ataupun kemudian di sektor pembiayaan, ya kelihatannya ini benar-benar jadi angin segar bagi perusahaan properti itu. Wah, ini berita yang kelima kita Pak ya, luar biasa sekali untuk berita yang kelima, semoga bisa terrealisasikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengimbas ke perusahaan-perusahaan properti lainnya. Karena nanti kalau misalnya mengimbas ke perusahaan properti lainnya juga nanti sektor perbankan itu juga akan terkerek juga. Kalau misalnya ada kemudahan-kemudahan sehingga orang kemudian banyak mengajukan kredit perumahan gitu, otomatis angka pertumbuhan kredit perbankan itu kan juga akan meningkat gitu ya, walaupun juga mitigasi resikonya harus dipertimbangkan juga dari awal gitu. Menarik sekali Pak ya, berita yang kelima ini. Kira-kira Bapak dari kelima berita ini ada yang paling menarik nggak? Kalau aku yang menarik yang ini ya, yang Gotoh ya tadi ya. Iya. Saya melihat kebetulan saya suka baca, beberapa kali membaca profilnya Pak Patrick Waluyo ini. Jadi kita sih berharap Gotoh ini, apalagi Gotoh ini kan memang sahamnya benar-benar ya raksasa ya. Jadi karena dia gabungan antara Tokopedia dengan Gojek. Jadi ininya kan skemanya kan besar. Walaupun juga tantangannya cukup besar ya di tahun ini, kita lihat untuk sektor marketplace ya, dia memang harus benar-benar kuat di produknya, di efisiensinya, sehingga harapan kita memang saham kayak Gotoh dan nanti mudah-mudahan Bukalapak itu bisa kembali naik ya, karena kinerja perusahaannya naik dan menguntungkan itu. Luar biasa sekali Pak ya. Baik Sobat UB TV, kita sudah mengulas 5 berita pasar modal terupdate pada episode kali ini. Semoga 5 berita yang sudah kita ulas dapat memberikan manfaat bagi seluruh Sobat UB TV di rumah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Tetap di Triple C, cerdik, cari cuan.